Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua Eri. Kami akan menyapa, kami akan mengabarkan semua hal baik tentunya di Halo Baik. Nah, seperti biasa, kalau di segmen literasi keuangan tentunya ada narasumber. Siapakah narasumber kali ini? Narasumber kita seorang bankers, ex-bankers ya. Ini narasumber yang sempat kita wawancari, bincang-bincang di episode yang sebelumnya. Penasaran? Kita mau bahas apa? Ikut yuk. Nah, alhamdulillah kali ini kita juga udah berkesempatan minta waktu luangnya lagi ya, minta waktu luangnya lagi dengan Pak Derajat Anggraita atau sapa anak klubnya Pak Ito atau Mas Ito. Assalamualaikum Pak Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Jumpa Pak, lagi, ya? alhamdulillah. Nah, seberapa penting sih networking? Kalau kemarin kan mungkin secara garis besar kulit luarnya ya, mengenai tiga kunci yang perlu diperhatikan untuk kita memperoleh tujuan keuangan atau finansial ya. Mulai dari skill, networking, sama tujuan atau kemauan ya Pak ya. Nah, kita bicara networking dulu karena Pak itu tadi udah masuknya ke networking. Networking itu secara keseluruhan, secara kontekstual, networking seperti apa Pak itu? Oke, luas ya sebenarnya. Iya. Kalau dari sisi saya itu adalah jaringan pertemanan. Jaringan pertemanan di mana setiap ketemu sesuatu apa ya, komunitas atau sesuatu teman, itu pasti suatu ada hal yang baru. Oke. Ada hal yang baru yang kita dapatkan, entah kita bisa mengembangkan bisnis kita, entah kita bisa menjual diri kita, entah kita bisa bikin bisnis bareng. Nah, itu networking. Jadi saya tidak melihat teman itu mau dia berasal dari SMA, teman SD, teman SMP. Kalau dia memang ternyata bisa menjadi partner bisnis untuk kita, bisa mengembangkan bisnis bareng, itu kan juga jadi suatu hal yang positif. Ternyata networking itu kan luas. Kita mau apakan nih? Kita punya teman mau diapakan nih? Mau berteman saja, mau bangun setiap hari ketemu dia untuk nongkrong-nongkrong aja, tapi kan saya nggak mau. Itu sesuatu hal yang positif nih saya akan bangun. Menarik nih. Tadi bicara mengenai networking artinya simbiosis mutualisme, betul ya Pak? Benar. Tapi ada beberapa anggapan bahwa saat kita masuk ke dunia networking, justru kita berada di satu jurang pemisah. Kenapa? Saya ada kejadian, ini kawan saya, jadi dia diajak untuk bisnis kan mungkin networknya apa ya, tapi ternyata di kemudian hari rugi. Nah, rugi dia nggak bisa terima, padahal kan kalau yang namanya bisnis barang kan itu keuntungan bagi rata, rugi ya bagi rata. Tapi itu justru yang si pemiliknya semua yang punya ide itu dirugikan akhirnya karena mungkin usahanya gulung tikar atau segala macam. Dia dituntut Pak, dia masukin sosial media, head speech segala macam. Nah, yang perlu dihindari saat terjadi seperti itu, berarti antisipasi itu apa yang harus dilakukan untuk generasi muda kita Pak? Setiap hal yang mau kita lakukan itu kan ada resikonya. Gitu loh. Jadi kita berteman itu pun ada resikonya. Teman kita mengajak hal yang baik atau yang buruk. Itu pilihan buat kita. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah ingin melakukan hal yang sama dan bareng sama-sama, seharusnya hal itu bisa kita tangani berdua dong. Contoh lah, kita buat bisnis, kita sudah ngasih beberapa uang untuk modal. Kemudian modal itu tidak berjalan. Yang di sisi yang mau disalahin siapa? Karena kedua belah pihak sudah melakukan suatu komitmen untuk buka usaha, kemudian usaha itu tidak berjalan, artinya yang salah siapa? Gitu kan? Kembali lagi nih, kita punya usaha bareng, terus ternyata tidak berjalan, artinya kan kita berdua yang salah, gitu loh. Modal udah sama-sama kita setor, gitu kan. Nah resiko di situ yang sebenarnya kita bisa tanganin juga, kendalikan sebelum hal itu terjadi. Apa sih
fungsinya kendalikan itu kan gitu. Mengendalikan resiko itu kan ada banyak kan, ada Iya. manajemen resiko kan. Oh, itu Gitu masuk. loh. Jadi manajemen resiko itu kan mitigasi resiko sebelum itu terjadi. Oke. Oh, oke. Nah, ini kan kita bicara networking. Tentunya kan kalau kita ngomong masalah networking, kita kan pengennya everlasting ya Pak ya. Cuman iya namanya Kembali lagi ya. network Iya. namanya network kan Oke. ada iya namanya trust itu kan Datang dan bisa pergi lah ya nih. come and go ya Pak ya. Yes, come and go. Berarti supaya network itu everlasting atau bisa jangka panjang, yang perlu diperhatikan apa aja Pak itu? Jaga hubungan, kemudian kita selalu apa ya, sebaik mungkin lah ya, kita jangan menghindari hal-hal yang memang melakukan hal-hal yang tidak baik lah di satu hubungan keluarga pun. Kalau kita tidak ada kejujuran, ketulusan dalam berhubungan, itu akan terjadi sesuatu. Nah, saya dengan Eri pun, mungkin dengan siapapun yang baru saya kenal pun, mungkin saya harus menjaga itu. Oke. Karena kan kita tidak mengharapkan dari dia, tapi kita memberikan dulu nih. Oke. Oh. Apa yang kita berikan, itu akan kita terima. Gitu loh. Jadi contoh lah, kalau kita ketemu hal-hal yang kita ketemu teman baru, kita akan memberikan dulu ke dia apa nih. Saya dari sisi keuangan, saya akan memberikan dia tentang keuangan, bahwa gini loh mengatur keuangan. Nanti dia kan akan timbal balik ke kita. Oke. Gitu. Jadi jangan kita meminta dulu nih apa yang ada di dia. Oh. Jadi itu langgeng sebenarnya. Oh, jadi dari kitanya ya. Iya kan, kita memberi, take and give. Berarti otomatis mungkin gini nih, sudut pandang orang kalau misalkan semuanya bisa dipukul rata, harus memberi, artinya semua orang bisa dapat memberi dan Akan menerima. akan menerima. Iya. Oke. Dimana kita memberi sesuatu, kita akan menerima. Jadi kita tulus aja. Dalam suatu hubungan tulus, kemudian ya saya pikir tadi kan, jadi ada tutup-tutupin. Karena kalau suatu hubungan kita selalu ditutup-tutupin, itu akan terjadi sesuatu. Gak enak sih sudah. Nggak enak. Gitu. Berarti yang pertama adalah mungkin lebih ke strong belief kali ya Pak ya. Strong belief. Betul. Betul. Strong belief ya. Oke, sobat kalau Pak. Nah, selain strong belief apa lagi nih Pak? Ya boleh dibilang sih apa ya, membangun sama-sama lah. Kita punya tujuan lah. Kalau kita namanya kita berteman kan, mau tidak mau kan, apa sih keterikatan antara teman ini? Gitu loh. Teman-teman apa nih? Kan gitu kan. Ada teman dari kecil, teman kita baru ketemu besar, atau kita ketemu teman kuliah. Itu kan beda-beda. Iya. Mereka udah punya masing-masing nih tujuan mereka. Tapi kan kita ketemu kan bukan hanya untuk itu kan. Iya, Untuk betul. kita apa ya, macam reuni atau enggak gitu. Tapi kan ya itulah. Intinya sih trust ya. Kita punya Berarti trust. sama ya tadi. Sama, strong belief. Trust, strong belief. Iya. Nah, satu hal lagi. Ya, boleh Pak. Ketika kita sudah di luar pekerjaan, kita punya bisnis sendiri, networking itu penting banget. Karena sekarang zaman sosial media nih, Iya, orang butuh banget namanya networking. betul. Menjual sesuatu, kalau kita nggak bisa ke pasarnya mana, kita nggak punya apa-apa dan kerja punya networking, otomatis kita berhenti. Karena dengan networking kita punya pertemanan banyak nih di seluruh Indonesia, misalkan itu dari teman SD, SMP, SMA, teman om, kakak, dan kantor, segala macamnya itu kan networking. Nah itulah yang menyebarkan hal baik buat kita, termasuk halo baik kan. Waduh, Jadi halo baik itu kan tersebar dari teman-teman kita kan. Gitu. Mantap Nah jadi ini kan ya. sebenarnya kan disitulah networkingnya kan. Nah itu timbal baliknya ada bisnisnya tuh biasanya. Ada mendasarkan cuan nih. Cuan. Yoi. cuan. Oh. Cuan. Oke. Jadi saya banyak berpikir nih Pak, dari pembahasan yang tadi udah sempat disampaikan sama Pak Ito, bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa yang namanya trust atau trust like belief itu kan terkadang Pak, itu kan naik turun Pak. Terkadang naik turun. Itu kan sebenarnya hal yang wajar. Nah justru berarti yang harus diantisipasi saat itu terjadi sama kita, misal kita misalkan percaya sama si A nih, si A bisa nih, kayaknya bisa Diandalkan. Iya, take and give lah ya, maksudnya entah itu di sisi bisnis, karena kita bicara masalah bisnis itu kan berpengaruh ke entah itu bisnis, kehidupan pribadi, pertemanan, sosial. Nah, kalau ternyata memang di tengah jalan itu, mohon maaf, akhirnya bundar karena satu dan lain hal, yang harus kita antisipasi atau hal-hal yang harus
baiknya atau bijaknya yang kita lakuin apa, Pak? Kita bukan menghindari teman, Oke. tapi kita sudah tahu kalau teman itu tidak baik, ya kita yang mesti menghindari. Oh. Jadi kan kita bisa tahu dong, kita bisa melihat dong siapa yang mau kita Mengukur ajak ya? teman, mengukur. Kita tidak menghindari dia, kita tetap berteman. Kita tetap berteman. Tapi kalau memang kita sudah tahu dia ada sisi yang tidak baiknya, ya kita harus waspada di situ saja. Oh, berarti Jadi tidak semua orang bisa kita ajakin untuk berbisnis, tidak semua orang kita bisa ajakin untuk berteman. Tetap yang namanya teman itu teman. Oke, Tapi benar, Pak. kita akan melihat dulu nih, ya kan? Di baliknya dia punya apa yang kita tahu, ya kita harus waspada di situ. Berteman tetap berteman. Tapi jangan juga kita tiba-tiba bermusuhan. Bermusuhan, Iya. Nah, ini satu pertanyaan nih sama apa itu sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini. Ngomong-ngomong masalah networking, ada satu tokoh yang berbicara seperti ini bahwa semakin kita dewasa, semakin kita bijak, semakin kita beranjak dewasa, bahwa sistem pertemanan akan semakin mengerucut. Pak Ito setuju dengan hal itu nggak? Ya, gini. Nah, Semakin kita bertambah umur, secara otomatis teman-teman kita masih sedikit. ya. Ya, karena di satu sisi ada yang mungkin ada sudah mendahului kita, atau memang sudah jauh tinggalnya dengan kita, tapi secara hati kita masih dekat sebenarnya. Tapi memang akan mengerucut dan akan menjadi pilihan siapa sih orang-orang yang benar-benar sudah kita sehati dengan kita. Itu akan ketemu sebenarnya. Jadi tidak semua orang bisa kita berteman, tapi ketiga itu dengan kondisi yang suatu kondisi kita akan berteman dengan orang yang sama satu visi. Itu biasa seperti law of attraction lah ya. Law of attraction ya? Iya, Kayak tarik menarik ya Pak ya? kayak tarik menarik. Kita dengan satu pemikiran yang sama, kita akan ketemu dengan orang yang itu. Oke. Gitu loh, karena kita fokus di apa sih gitu loh. Oke, menarik. Oke, saya recap kalau gitu Pak. Berarti yang harus kita perhatikan saat kita membangun network adalah strong belief ya. Strong belief pertama. Mau itu nantinya akan pertama ada network yang come and go atau segala macam, karena network sama aja kita masuk ke dunia bisnis sebenarnya. Iya, Ya. benar. Terus yang kedua mungkin tadi kalau saya rangkum mungkin konsisten ya. Konsisten. Kita konsisten apa yang kita lakuin, kalaupun ternyata memang ya namanya hidup kan bisa dinamis ya Pak ya. Iya, yang jelas kita konsisten sama diri kita dan lakuin yang terbaik. Kalau ternyata memang kita ada drop, balik lagi ke strong belief tadi ya. Oke. Nah, sobat Abang Baik, menarik ya pembahasan literasi keuangan. Loh, kok nggak ada hitung-hitungannya? Sabar. Kita lagi mau ngasih dasarnya dulu untuk sobat-sobat kalau baik. Supaya apa? Supaya di kedepannya sobat-sobat kalau baik itu bisa lebih satu, lebih memahami. Kedua, lebih menguasai dan lebih teliti. Ketiga, lebih mengontrol. Jadi apa yang akan tadi dilakukan, baik itu nanti mau bangun bisnis, mau bangun networking, mau kerjasama, yang jelas strong belief-nya kuatin. Kalaupun ternyata network yang akan kita ajak kerjasama itu mangkir atau khianat, ya kita lakukan terbaik ya. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, kemudian kita pilih-pilih teman untuk kita ngejakin bisnis, kemudian tidak perlu kita bermusuhan, tetap berteman, tapi kita yang waspadai itu kalau memang kelakuan dari teman-teman kita mungkin tidak baik atau seperti apa, tetap kita berteman, hanya yang menghindari kita sendiri. Karena kita tahu akan resiko itu yang kita hadapi adalah resiko kita sendiri. Kalau kita mengeluarkan suatu uang untuk melakukan bisnis, kalau teman kita ternyata tidak baik, kita sudah tahu dari awalnya. Jadi jangan merasa bahwa kita dirugikan. Karena kita sendiri yang berniat bisnis dengan teman kita dong. Tapi kalau kita ternyata salah pilih, berarti salah di diri kita. Balik lagi ke kita Iya, ya. karena Kita untuk kita. iya. Kalaupun ternyata salah, jangan salahin orang, tapi salahin diri kita. Iya, karena kita sendiri yang akan memulai dan mengajak teman berbisnis. Menarik. Jadi tidak menyalahkan orang. Baik lagi supaya ini bagian dari introspeksi. Aduh, menarik Pak.
Cuman karena waktu juga yang harus memisahkan perbincangan kali ini. Ya. Terima kasih banget Pak Ito Terima waktunya. kasih. Luar Kasih biasa. Pak Heri. Halo baik, luar biasa. Thank you banget Pak Ito. Pak Ito juga sangat menginspirasi. Nah, jika sobat-sobat Halo Baik ingin lebih detail atau misalkan ini pembahasan yang lebih detail mengenai literasi keuangan maupun di bidang sisi finansial, silakan langsung tanya, tulis di kolom komentar hashtag tanya Pak Ito. Ulang, hashtag tanya Pak Ito. Betul Pak Ito? Ya, silakan. Kalau gitu saya pamit, Heri pamit. Saya itu pamit undur diri dengan Pak Heri. Salam duit. Salam duit. Doa, usaha, iman, tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.